Kita mungkin ingat di awal 90-an, kita ada satu klub sepak bola yang paling terkenal dan itu melegenda. PSA, saya sebutnya seperti itu. Zaman saya mungkin masih SD ya. Sok muda nih saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa deh, itu bagian dari sejarah. Ada sejarah baru juga diciptakan kali ini oleh salah satu klub yang membahana cetar badai pokoknya. Namanya adalah FC Maluku FC, tepatnya seperti itu. Dan Maluku Football Club ini sekarang sementara berkiprah di Indonesia. Kita doakan semoga nanti menjadi sebuah klub sepak bola juga yang mencatat sejarah persepak bolaan di Kota Ambon, bahkan Maluku. Kita akan ngobrol banyak tentunya, teman Amex, di podcast kita hari ini. Kemarin-kemarin kita sibuk ngomongin namanya politik, ngomongin yang namanya hal-hal yang kayaknya bikin mumet. Kali ini gimana kalau kita bisa sehat, kita ngomongin namanya olahraga dulu dengan tamu-tamu saya dari Maluku FC, tepatnya seperti itu. Kalau samping saya, ini memang masih muda, masih ganteng. Tapi kali ini datang ke sini bukan sebagai seorang anggota DPRD, wakil rakyat. Dia ngomongin bola, all about bola, seperti itu. Ada Saidna Ashar Bintayam. Saya manggilnya abang aja deh, sepantaran soalnya. Apa kabar abang? Baik, alhamdulillah. Bukan anggota dewan kali ini ya? Ya, tapi lebih muda lah. Oh, lebih muda. Mukanya sepantarannya sama ini. Oh gitu. Dan juga kalau kita ngomongin sepak bola, nggak lengkap, nggak ada faktor pendukungnya. Ya, sponsorship yang lebih berperan tentunya di persepak bolaan itu. Ada tamu saya di sini, yaitu dari perwakilan Kelai, ada Ilham Fadila Ansori. Bang Ilham, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat ya? Ya. Harus sehat. Kalau nggak sehat kita nggak bakalan ngomongin olahraga di sini. Dan paling ujung juga ini perwakilan dari sponsorship kita. Ada dari Men's Reaction, ada Bang Komeng. Saya pikir nggak mau lawak di sini karena kita ngomongin yang lain. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat ya? Oke. Yang sementara menonton tentunya di kanal kita, jangan lupa untuk komen, untuk subscribe dan juga untuk like, itu penting banget agar apa? Apa yang kita obrolkan di sini punya manfaat buat kalian semuanya. Saya mau ke si abang satu dulu nih. Bang Saidna, ya. Kalau kita ngomongin sejarah persepak bolaan, kita di Ambon, di Maluku, bahkan ini sebenarnya udah mencatat sejarah yang cukup panjang. Zaman PSA, zaman kita masih nonton om-om kita berlaga di lapangan, di Karangpanjang, kita memimpikan bahwa satu saat mungkin kita punya stadion yang bagus. Pemain it's okay lah, banyak pemain timnas yang berasal dari Maluku sendiri, melegenda bahkan Roni Patina Sarani, kita sebutnya seperti itu. Saya mau nanya nih, overall persepak bolaan di Maluku itu seperti apa? Sebelum saya ngomongin kapan kiprah dari Maluku FC itu hadir. Ya, baik ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya Bang Den, kita sudah diundang untuk berbincang-bincang tentang sepak bola. Kalau kita bicara legenda sepak bola, Bang Den mungkin tidak tahu atau lupa menyebutkan bahwa saya juga salah satu legenda sepak bola PSA Ambon. Oke. Bahwa siapa sih yang tidak mengenal PSA? Betul, PSA. Ya kan? Selain daripada nama besar klub saat itu di era 90-an, siapa yang tidak mengenal potensi, bakat, talenta dari anak-anak Maluku yang saat ini bermain di mana saja, termasuk di PSSI. Dengan demikian, kita sebagai salah satu klub pendatang baru, yaitu Maluku FC, ingin merubah sejarah, mengembalikan sejarah sepak bola Maluku yang telah lama saya sampaikan mati suri, untuk kemudian bisa kembali eksis dan berkiprah di kancah sepak bola nasional. Maka Maluku FC dengan merah hitam seperti ini, merah membara, memberani, semangat hadir ya untuk bagaimana merubah etalase sepak bola Maluku. Artinya sejarah sudah ada nih, sudah diciptakan oleh PSA sendiri. Ini melanjutkan sejarah yang sudah ada mungkin ya Bang Saidna ya. Betul. Dan Maluku FC hadir sebenarnya bukan spesifik untuk kita yang ada di Kota Ambon saja sebenarnya. Betul. Makanya namanya Maluku FC. Oke, semua saudara kita yang ada di seluruh kabupaten kota boleh ada di Maluku FC ini sendiri. Oke. Satu lagi nih, kalau kita lihat ini perkembangan persepak bolaan di tanah air ini kan semakin menggeliat.
Banyak daerah lain yang kita nonton di tayangan televisi, di media dan sebagainya. Ini begitu rame Iya. kompetisi yang dilakukan tentunya. Bagaimana dengan Maluku sendiri? Apakah memang ini butuh perhatian lebih serius lagi? Kalau memang pemerintah kita udah serius, it's okay. Tapi serius banget belum? Iya. It's okay. Banyak hal juga yang membuat pemerintah punya PR untuk bagaimana memajukan persepak bolaan di Maluku itu sendiri. Tanggapan Anda? Iya. Jadi sepak bola itu kan step by step Oke. kita harus melakukan sebuah proses pembenahan itu berdasarkan waktu dan pengalaman. Pengalaman betul. Bahwa hari ini Maluku FC hadir bukan berarti sudah sangat baik, tapi paling tidak kita akan memperbaiki dari Yang sudah ada. yang sudah ada. Oke. Ya kan? Nah, tentu saya selalu katakan bahwa kita bicara prestasi olahraga sepak bola, maka tentu itu tidak bisa kita bebankan sepenuhnya Betul. kepada katakanlah pelaku olahraga atau pelaku sepak bola itu sendiri. Misalnya Maluku FC. Kita butuh instrumen, kita butuh korelasi dengan semua pihak untuk kita bicara tentang pengembangan sepak bola. Kolaborasi tepatnya ya. Kolaborasi. Gitu. Oke, ini saya akan ngobrol banyak lagi nih, banyak hal yang ingin saya gali tentunya di obrolan podcast Amex kali ini. Tapi saya ingin ke sebelah dulu nih, tetangga. Iya. Kalau kita ngomongin industri, ini sepak bola sudah jadi industri di Indonesia. Banyak sekali tentunya kompetisi yang akhirnya dimasuki oleh sponsorship. Saya pengen nanya nih, Bang. Kalau dari Abang berdua sendiri, sejauh ini sudah punya pengalaman tentunya ya, mensponsori event sepak bola mungkin. Tetapi yang menarik perhatian saya nih, dan juga mungkin viewers kita yang lagi menonton, why Maluku FC? Oke. Ya, jadi saya tuh lihat di sini ada semangat yang sangat luar biasa dari manajemen klub gitu, termasuk dari Maluku FC. Saidna. Bang Saidna ini sangat luar biasa sekali. Oke. Gitu. Nah, karena semangat itulah akhirnya kita yakin gitu untuk menjadi partner kerja di sini, dan juga ya sebetulnya ada tujuan lain gitu dari kita sebagai brand di sini. Kita ingin produk kita lebih dikenal di sini. Melalui Maluku FC, harapannya kita bisa lebih dikenal di Maluku ini. Artinya bahwa ekspansi dengan branding itu kalau boleh ya ke timur Maluku kebetulan. Betul. Maluku FC hadir dan ini juga mungkin bisa menjadi sebuah ladang kolaborasi. Kalau Bang Komeng sendiri? Ya mungkin karena visi dan misi kita hampir sama gitu ya. Terus dari Mendraction sendiri kita ingin persepak bolaan di wilayah Indonesia Timur itu berkembang. Ya jangan ini Papua kan adanya Maluku, jadi mungkin di daerah timur yang lain bisa berkembang gitu. Mungkin itu selain kita jadi ini sponsor. Kalau dari sponsorship sendiri, hal pertama yang dilihat apa sih untuk bagaimana bisa join sebagai sponsorship misalnya di sebuah kompetisi sepak bola? Apa yang hal pertama yang mendasar, yang paling krusial supaya brandnya bisa masuk di situ? Yang paling kita lihat itu adalah visinya dari sebuah klub. Ketika dari presiden klubnya, CEO serta jajaran manajemen yang lainnya mempunyai manajemen yang modern, ya kita pasti berani masuk ke sana gitu. Seperti itu sih, Pak. Pertimbangan sejarah ada nggak ya? Misalnya bahwa ya Maluku sejak dulu udah banyak mencetak pemain-pemain handal sepak bola. Seperti itu ya Bang Komeng ya? Makanya Maluku harusnya ada tim ya sekelasan Persija, sekelasan Persebaya. Oke, jadi ini sebenarnya kalian punya satu misi khusus bahwa persepak bolaan di Indonesia Timur juga harus bisa sejajar paling tidak ya. Betul. Dengan klub-klub yang ada di Indonesia lainnya, khusus di bagian barat. Terus juga bisnis mungkin bisa bisa connect di situ karena juga pertimbangan-pertimbangan lain ya seperti itu ya, bahwa masih ada peluang yang memang bisa dimasuki di situ. Tapi saya lebih tertarik nih Bang Saidna.
Kalau kita berbicara soal sumber daya manusia, Iya. ini kan kadang kalau dibilang terbalik dengan kenyataan yang ada, maybe karena kalau kita melihat is okay, kita punya sumber daya manusia, tetapi infrastruktur yang mungkin masih minim sehingga membuat ini ya menjadi sebuah pembuktian terbalik sebenarnya bahwa it's okay, you punya SDM tapi you punya infrastruktur nggak? Seperti itu. Ini menjadi kendala nggak untuk Maluku FC sendiri dalam memajukan persepak bolaan ini? Iya, tentu hal itu pasti akan menjadi kendala ya dalam proses pengembangan sepak bola di Maluku katakan seperti itu. Tetapi yang saya sampaikan lagi tadi bahwa kita butuh kolaborasi kan, bahwa ada keterlibatan pemerintah, dunia usaha di situ. Oke. Salah satu bentuk keterlibatan dunia usaha ini kita udah buktikan Oke. dari sisi sponsorship mereka mau menginvestasi di Maluku lewat sepak bola sebagai wadah promosi mereka. Oke. Nah, biar bagaimanapun tetap kita memberikan apresiasi kepada pemerintah, baik pemerintah provinsi Maluku maupun pemerintah Kota Ambon yang ketika tahun lalu juga pernah memberikan atau telah memberikan kontribusi kepada Maluku FC. Oke. Nah, berkaitan dengan infrastruktur, tentu ini harus kita bicara dan kita duduk bersama antara klub dengan pemerintah. Oke. Bagaimana cara pengelolaan dengan baik sesuai dengan peruntukan dan tentu secara regulasi agar kita melihat infrastruktur ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya kan? Bagaimana kita mau menjadi sebuah klub yang baik walaupun kita punya SDM yang mumpuni tapi tidak didukung oleh infrastruktur yang ada, itu juga tidak. Saya melihat Anda begitu getol ya. Kayaknya perjuangan yang benar-benar totally football, Anda jungkir balik, Anda pokoknya apapun yang terjadi Maluku FC memang harus bisa sejajar dengan klub lainnya. Iya benar, itu memang tekad saya dari awal. Saya ingin berbuat sesuatu untuk Maluku. Karena saya pernah merasakan dibesarkan dan diberikan sesuatu oleh sepak bola. Maka itu buat saya adalah bagian daripada ladang ibadah saya untuk bisa memberikan kontribusi kepada Maluku lewat sepak bola. Ladang ibadah hitung-hitung juga mungkin investasi politik ya? Oh enggak juga. Kita harus pisahkan antara politik. Nah itu dia. Kita nggak ngomongin politik soalnya di sini. Tapi diselipin nggak apa-apa lah. Mumpung ini promonya gratis kok. Bang Ilham, ini kan selaku sponsorship, mungkin Bang Komeng juga sama. Banyak sebenarnya pertimbangan-pertimbangan khusus yang membuat sponsorship ini juga menjadi catatan penting bahwa ini kalau kita mau kolaborasi, you harus A, B, C, D. Kriterianya A, B, C, D itu harus dipenuhi, ya kan? Kalau tadi udah dibilang nih, SDM kita mumpuni ada, tapi infrastruktur tidak ada. Bagaimana kolaborasi yang dibangun pihak sponsorship dengan Maluku FC sendiri kalau memang infrastruktur yang minim, automatically juga untuk menghadirkan brand sponsor itu di space-space tertentu juga kan menjadi kendala sebenarnya. Bagaimana menyiasatinya nanti? Kan kita zamannya sudah berbeda kan. Jadi kita bisa lihat lah Instagramnya Maluku FC kan sekarang brandingnya lebih berwarna gitu. Jadi sambil paralel dengan pembangunan infrastruktur yang tadi berkolaborasi dengan pemerintah daerah gitu kan, dengan pihak klub. Nah, kita bisa promosi di sosial media dulu. Platform sosial media sangat efektif ya sekarang ini mungkin ya, Bang Komeng ya. Tapi kalau Bang Komeng sendiri dari pengalaman yang sudah-sudah, mungkin juga nanti dengan Bang Ilham sendiri, membangun brand image sebuah produk di sebuah event persepak bolaan itu kan sebenarnya butuh waktu yang lama biar orang bisa aware dengan brand kalian. Seperti itu, apalagi dengan mungkin kompetisi yang minim dilakukan di daerah, juga mungkin kesempatan untuk tampil di beberapa pertandingan yang minim juga. Bagaimana kalian mengefektifkan pembiayaan sendiri? Karena kalau kita ngomongin sponsorship, bullshit gak lepas itu dari yang namanya pembiayaan. Bagaimana menyiasati itu? Tadi saya dulu. Jadi untuk efektivitas dan efisiensi
budget lah, mengenai pembiayaan. Kebetulan kami itu memang besar di digital marketing. Gitu. Artinya kan dari sini juga kita bisa saling kolaborasi dengan pihak klub gitu. Klub ya. Walaupun tadi misalkan dari segi infrastruktur, misal untuk kan kalau dulu sponsor harus ada di reklame kan segala macam, harus ada di baliho atau apapun lah. Terpampang nyata, kelihatan. Tapi bentuknya kan kita bisa digeser. Bisa melalui advertisingnya lewat digital gitu. Ya, oke. Mungkin ya announce dari public figure yang dipakai. Properti seperti itu ya. Jadi si settingnya ini udah bisa nih, udah banyak nih sebenarnya. Tapi dengan Maluku FC sejauh ini yang di Bang, saya mau nanya dulu nih, agak-agak sedikit lebih detail nih. Kerjasamanya ini sudah berapa lama dalam hal sponsorship? Terus juga benefitnya apa sih yang didapat dari kedua belah pihak yang diberikan? Untuk kerjasama kan manajemen baru ini baru launching sekitar 2 bulan ya Bang? 2 bulanan ya. 2 bulan. Nah, kita masuk baru untuk musim 2022. Musim 2022. Oke. Jadi yang memang benar-benar dimasuki oleh sponsorship ini di space mana nih? Di space mana nih? Kalau tadi ya itu Bang Saidat juga sudah mengakui ya, itu kompetisi minim. Kita juga berlaga di beberapa kompetisi juga belum semaksimal mungkin. Bagaimana kalian bisa ada di situ, bisa terpampang nyata gitu loh? Kemarin kan kita sempat beberapa kali lah di posting kan di sosial media Maluku FC. Tapi dari situ juga sudah ada impact sih kita. Dari segi kan kita lihat by data kan. Dari penjualan di daerah timur ini ada sedikit peningkatan. Ya, Bapak ini soalnya totally jualan. Duduk di mana-mana pasti jualan. Di kafe jualan, ngobrol. Ketemu di mana tetap jualan. Saya baju dipakai. Dikasih sama si Bapak ini. Pertama saya posting juga ditanyain, dapatnya di mana? Waktu itu cuman masih di Jakarta. Jadi saya bilang ya kalau di Ambon mungkin belum, harus di Jakarta. Akhirnya saya bilang ke si Bapak, ya Pak gimana dong? Market Ambon juga butuh sebenarnya. Masa sih orang Ambon sendiri nggak punya baju Maluku FC, malu dong ya. Saya dikasih yang ini. Bang Komeng dan Bang Ilham kan yang tadi saya bilang kita berbicara soal income, soal benefit sendiri. Kira-kira punya target nggak kerjasama dengan Maluku FC ini sampai berapa tahun ke depan? Ya kasar-kasarnya pulang modal lah. Ayo senang, gue senang misalnya. Bang Komeng dulu deh, Bang Komeng. Bang Komeng dulu. Ya untuk ini ke depannya ya, karena kita juga ini Indonesia, ini lewat sosial media. Jadi menurut data untuk bagian timur itu penjualan untuk daerah Papua, Maluku sendiri itu emang tinggi dan mudah-mudahan Kelaya dan Indonesia juga diterima di masyarakat Papua. Mungkin kedepannya barangkali kita bisa ini di sini lapangan kerja atau seperti apa. Harapannya itu ya sebenarnya ya. Sebenarnya kita harapannya itu sih bahwa sepak bola juga bisa memberi impact atau dampak ekonomi bagi masyarakat. Betul. Bang Ilham sama Bang Komeng apa sih yang di branding di Maluku FC, produknya apa sih? Kalau untuk management sendiri itu face wash, body wash sama parfum. Oh mantap banget tuh. Wah, kan ya. Harusnya tuh kalau ini apa? Kalau Kelaya tuh hair treatment. Hair treatment, rambut, serum dan sebagainya ya buat penumbuh rambut. Harusnya ada di sini. Lihat hasilnya aja, lihat hasilnya ya. Pak manajer glow. Saya sebenarnya mau nanya, skincare-nya apa? Tadi kita nggak ngomongin yang namanya kecantikan, kita ngomongin olahraga, tapi nggak apa-apa deh. Sebenarnya juga produk-produk seperti itu ini sangat dibutuhkan lah. Mungkin buat bukan cuma buat pemain, overall buat laki-laki, karena kan laki-laki selalu agak-agak risih juga mau beli perawatan rambut, mau beli perawatan skincare dan sebagainya kan jadi bertanya-tanya mana nih yang cocok nih gitu. Kalaupun nanti ke supermarket misalnya cuma asal comot doang ini udah tahu brand tertentu ngambil. Nah mungkin next kalau ada event lagi atau ada apa lagi dihadirkan Bang di sini Bang, biar kelihatan. Atau bila perlu langsung kita praktek di sini. It's okay, itu saya nunggu ya untuk nanti
kita hadirkan produknya di sini for next time untuk kita ngobrol lagi keberhasilan Maluku FC. Saya balik lagi nih, Bang Saidna. Kita tahu bahwa sejarah Maluku di persepak bolaan itu sudah tercatat di Indonesia bahkan di dunia internasional. Kita tahu itu semua. Punya beban nggak Maluku FC hadir tapi belum menciptakan sesuatu yang wow, ini besutannya Maluku FC nih, seperti itu. Punya beban nggak? Iya, Atau merasa tertantang nggak? tentu ya kita punya apa tentang sepak bola, ekspektasi tentang sepak bola ini kan dari awal saya sudah membrandingnya kan terlalu tinggi. Ya, standarnya udah sampai ke langit, Standarnya Pak. terlalu tinggi. Tinggi, Jadi, betul. tentu bicara beban ya pasti saya punya beban. Punya beban. Tapi justru beban itu membuat saya tertantang. Oke. Ya kan, kegagalan kita di musim lalu tahun 2021 itu justru membuat saya semakin Bergejolak jiwanya. Wah, ini harus nih. tentu kita menjadikan itu sebagai sebuah bahan evaluasi. Oke. Maka hari ini hadir sponsor kita, ini bagian daripada hasil atau buah daripada evaluasi kita. Oke. Untuk kita kalau misalnya mau berbenah ke depan dan lebih baik, Oke. kita harus punya sponsor atau Oke. harus ada bicara backingan finansial yang Oke. baik. Itu yang punya pemikiran untuk menggandeng sponsorship siapa sih, Bang Saidna? Kita kan kerjanya kolektif. Oke. Kebetulan CEO dan sebagian manajemen kita kan di Jakarta. Oke. Nah kebetulan mereka ini kan home base-nya di Kuningan. Jadi ada manajer direktur marketing kita Oke. bersama-sama dengan CEO, Oke. lalu kemudian membangun komunikasi dengan Orang Kuningan ya, logonya kelihatan tadi. Jawa Baratnya kelihatan banget. Iya teh. Gitu. Jadi akhirnya dipertemukan nih ya. Ya. Karena link-link tadi akhirnya dipertemukan. Saya mau nanya nih, Kang Ilham sama Kang Komeng, ini saya harusnya Kang Akang sebenarnya ya. dari dulu. Oke. Akang deh, Kang, ini kan harusnya menjadi pertimbangan besar dulu nih dari sponsorship sebelum menjadi bagian kolaborasi dari Maluku FC sendiri. Kan jadi banyak pertanyaan yang timbul nih. Hah, Maluku? Kita belum pernah ke sana. Kita belum tahu marketnya seperti apa. Kita belum tahu dinamikanya seperti apa. Pasar itu juga kita mengenalnya belum sampai dalam-dalamnya. Mungkin masih luarnya aja covernya, tapi kita belum tahu sepak terjangnya mau seperti apa, membawa Maluku FC itu seperti apa. Punya pertanyaan besar seperti itu mungkin. Kita lihat history juga kan. Oke. Ada suatu klub baru tahun kemarin baru terbentuk ya, betul Bang kan. Oke. 2021, tapi dari segi optimisme, semangat Oke. kan, terus dari segi hasil. Hasil, oke. Menurut saya klub 1 tahun udah lolos di kancah nasional, Oke. 32 besar udah sangat pencapaian luar biasa sekali gitu. Dari situ ya pertimbangannya Itu ya. pertama Oke. faktor yang kita lihat kan. Oke. Yang kedua, sekarang kita lihat pelatih Maluku FC kan didatangkan dari Jakarta ya, Bang. Betul. Artinya kan manajemen sangat serius gitu mengenai Oke. pengelolaan klub ini. Oke. Kalau Kang Komeng sendiri? Jadi mungkin nggak jauh beda ya Hmm. dari keseriusan dari manajemen, dari pelatih sendiri kan, Oke. asisten Persija ya. Iya, betul. Persija itu. Ya intinya berarti kan sangat serius juga dari situnya. Nah kalau dari Main Action sendiri seperti yang awal bilang, pengen ada di daerah timur Oke. ya muncullah klub-klub yang setara dengan Oke. daerah-daerah barat. Artinya bahwa ini ekspansi usaha sekaligus ya, Kang Ya, ya? sekaligus ada Sekaligus semangat ada- lah. Iya, semangat dan juga perluasan pasar nih sebenarnya. Betul. Oke, sejauh ini pengalamannya selain dengan Maluku FC yang sudah diajak kolaborasi dari mana aja nih? Selain misalnya dari olahraga. Untuk olahraga ini pertama kali. Oke, ini first time ya Iya. dengan Maluku FC ya. Iya. Ini mudah-mudahan doanya terkabul nih Bang Said. Nah, Amin amin. semua amin dulu Den. Amin. Amin tuh semua udah amin. Bang Said, nah satu lagi nih. Kalau kita ngomongin namanya sepak bola lagi, ini semua orang pasti merasa bersyukur Maluku FC ada. Saya lihat misalnya dengan antusiasme ibu-ibu, orang tua yang ingin menyalurkan bakat anaknya jadi tersalur kan. Wah, akhirnya ada nih Maluku FC
wadah yang bagus untuk anak saya. Ya paling tidak ya bukan menjadi seorang pemain sepak bola handal, tetapi paling tidak hobinya bisa tersalur dulu seperti itu, ya kan? Saya lihat postingan Anda begitu gencar ya, anak-anak muda segala macam ini diajak ke situ. Ini strateginya apa nih? Strateginya apa nih, Bang Saidna? Ya, jadi memang kalau kita bicara antusias ya dari masyarakat Maluku, itu memang kemarin saya buktikan ketika Maluku FC membuka pendaftaran seleksi pemain secara terbuka. Betul. Itu bayangkan 500 lebih orang yang daftar. Itu pun banyak yang kita tidak verifikasi karena faktor regulasi, usia dan lain-lain. Ini artinya kita melihat antusias dari masyarakat itu sangat luar biasa dengan kehadiran Maluku FC dan juga sebagai sebuah wadah untuk memberikan perubahan terhadap iklim sepak bola di Maluku. Nah, targetnya ya kalau kita bicara target tentu kita ingin bagaimana potensi anak muda Maluku khususnya dalam sepak bola itu bisa kita eksplor. Ya, dengan adanya Maluku FC, mereka akan menjadikan Maluku FC sebagai wadah untuk mereka berlatih. Untuk kemudian nanti kita akan mengeksplor mereka atau mensuplai mereka untuk bisa main lagi di klub-klub atau di daerah-daerah yang memang jauh lebih baik dari saat ini. Gitu. Jadi antusias ya para orang tua ya dengan kehadiran Maluku FC ya. Semoga ini juga mungkin menjadi ajang memfilter bibit-bibit yang baik nih Pak Saidnya. Iya, tentu kan dari sekian banyak itu kita akan melihat ternyata di Maluku ini ada yang namanya mutiara tersembunyi. Gitu kan. Banyak potensi yang mestinya bisa diasah tapi tidak ada sistem pembinaan yang bagus. Nah ini kan ke depan dengan sponsorship juga ini kita juga akan membuat semacam akademi sepak bola. Itu untuk menghimpun potensi anak-anak muda usia dini untuk bagaimana mereka bisa terlatih dengan baik yang ditangani oleh pelatih yang baik juga untuk bisa menjadi seorang pemain sepak bola ya. Nah itu dia. Jadi sebenarnya banyak harapan nih ya ingin dilakukan oleh Maluku FC ya. Kalau tadi ya Maluku FC hadir, ibu-ibu udah pada senang, anaknya tersalur hobinya. Ya syukur-syukur bapaknya Pak main bola lagi. Jadi ya bisa kenangannya bisa ini lagi ya. Ada lagi nih. Jadi kan kalau ibu-ibu kan senang nih, senang kan lihat Maluku FC. Nah nanti kan di situ bisa lihat ada produk-produk sponsor kita kan. Nah itu dia saya mau bilang sebenarnya. Jadi kepikir kan ibu-ibu kan bisa langsung wah Pak, kayaknya Bapak kalau keseringan main bola lupa cuci rambut nih Pak, produknya Pak. Kayaknya gugur. Ini ada serum khusus Pak. Terus juga itu misalnya apa namanya tadi? Itu dia harus juga Pak pakai ini Pak seperti itu. Tapi saya mau nanya lagi ke Kang Ilham sama Kang Komeng. Kalau kita melihat sponsorship itu, ini kan selalu perhitungan untung rugi, income-nya. Kira-kira punya target BEP-nya enggak? Dari sponsorship yang dibangun nih, contohnya dengan Maluku FC misalnya, punya target enggak? Ini gue harus untung di tahun keberapa misalnya? Kalau dari kita Kelaya sih kita punya semangat memajukan Maluku ini, sehingga kalau masalah untung rugi kita kesampingkan terlebih dahulu untuk di awal-awal karena kan semua juga berproses gitu. Betul. Di tahun-tahun awal ya kita kesampingkan dulu seperti itu. Membangun brand kalian ini dari kapan sih? Kalau Kang Komeng sendiri? Dari main license ya 2020. Oh, sudah lumayan ya 6 tahun yang lalu ya. Lumayan. 2 tahun yang lalu ya. Jadi kepikiran udah lama banget. Jadi kalau Kang Ilham sendiri? Kelaya itu 2018 akhir 2019 lah. 2019 ya. Jadi ini sebenarnya juga brand baru. Ini harapannya kalau udah nongol di sosial media udah kelihatan udah terpampang nih, pasti kita viewer jadi enggak kan. Maluku FC apa lagi nih iklannya nih? Contohnya ini. Rambutnya udah lurus kayaknya. Enggak. Oke, Bang Saidna. Kalau kolaborasi sponsorship
itu hitung-hitungannya untung ruginya ada pastilah. Bagaimana kolaborasi dengan pemerintah? Tepatnya bermitra lah. Kalau mungkin dengan yang lain kolaborasi, kalau dengan pemerintah kan harus bermitra nih seperti itu. Sejauh ini kemitraan yang dibangun seperti apa? Harus ada pembaruan atau revisi lagi? Apakah memang ini sudah sementara jalan dulu dengan yang ada, sehingga kalau ke depan ini semuanya akan terpadu? Mitra dengan pemerintah jalan, kolaborasi dengan sponsorship jalan, menghasilkan sesuatu yang baik nih untuk Maluku FC. Sejauh ini seperti apa sih? Iya, jadi sejauh ini yang tadi saya sampaikan, tentu kita selaku manajemen menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada pemerintah, baik provinsi maupun kota Ambon, yang selama ini telah mensupport Maluku FC. Namun kembali lagi bahwa kita bicara sepak bola ini kan kita bicara energi besar. Betul. Kita tidak cukup untuk sekedar mensupport, tapi harus terlibat secara langsung. Betul. Makanya saya sampaikan tadi 3 pilar kebangkitan sebuah olahraga, katakan sepak bola itu tidak terlepas daripada dunia usaha dan pemerintah. Karena pemerintah banyak kekuasaan atau banyak kewenangan yang harus kita jadikan sebagai mitra kolaborasi kita. Sekarang kalau kita bicara infrastruktur, ya, kita mau main bagus, kita punya target Liga 2. Tapi kita tidak didukung oleh infrastruktur lapangan yang baik, nah, itu juga tidak bisa jalan. Makanya saat ini pemerintah yang diberikan kewenangan untuk memiliki katakanlah stadion. Nah, bagaimana caranya ke depan itu kita bisa kolaborasi. Kita bisa duduk bersama untuk kita bisa mencarikan solusi. Tugas kita bagaimana kita menargetkan lolos ke Liga 2. Setelah kemudian kita bisa lolos, maka kita minta bantu. Sekarang ada di divisi berapa sih? Sekarang Liga 3. Oh, di Liga 3. Ya, Liga 3. Jadi kita butuh kerja keras juga nih ya. Kerjasama dan bantuan pemerintah untuk misalnya pengelolaan stadion. Begitu. Itu penting banget ya. Penting. Karena kan sebenarnya standarisasi lapangan juga sebenarnya harus standarisasi nasional ya. Harusnya ada begitu. Harusnya seperti itu ya. Ada verifikasi khusus standar. Kira-kira nih punya ide nggak atau gagasan? Misalnya kalau kita lihat kan banyak nih selebritas di Jakarta hobi main bola, dia kolaborasi dan sebagainya. Ya mungkin Pak Saidna dengan sponsorship yang ada membawa para selebritas itu main di sini biar lebih menarik lagi. Ada eksibisi walaupun itu kecil dan sebagainya, tetapi ada dampak yang luar biasa. Punya gagasan seperti itu mungkin? Jadi ini bagian daripada skema kita ke depan. Jadi sepak bola itu kan dia sudah masuk dalam dunia industri. Betul, udah industri nih sebenarnya. Jadi semua yang kita lakukan dalam dunia persepak bolaan itu harus punya impact terhadap nilai bisnis. Nah, tadi yang Bang Jen sampaikan itu, ini kebetulan manajer marketing kita ini kan basicnya artis. Namanya Arif Fadila. Kenal. Harusnya datang, cuma karena dia lagi kejar tayang, syuting apa itu namanya, film, jadi dia nggak bisa datang. Nah, ke depan rencananya, jadi kita akan mendatangkan devisa terhadap Maluku FC, baik dari sisi benefit bisnisnya itu lewat, misalnya ada event. Katakanlah yang seperti tadi, kita undang tim artis, datang ke Maluku, kita bikin eksibisi, masyarakat kita suruh nonton, ya kan? Fasilitas kita perbaiki. Tiketnya include sama produk itu misalnya. Luar biasa. Pasnya ini dan juga tidak cuma tim artis misalnya. Kita ke depan akan mengundang misalnya tim-tim Liga 1. Untuk eksibisi di Maluku lawan tim Maluku FC. Wah, luar biasa tuh. Kan itu ada siklus perputaran ekonomi. Betul. Ya kan, orang bisa datang ke satu tempat dalam jumlah yang banyak. Di Karpan katakan seperti itu. Ada proses penjualan tiket, transaksi, ekonomi. Di samping lapangan di situ pasti ada orang yang berdagang, UMKM segala macam. Orang jualan pedagang kaki lima. Sentra ekonomi baru. Dan itu secara sporadis dan masif. Itu yang saya bilang tadi. Sepak bola harus kita melekatkan dengan bisnis. Gitu.
Jadi di mana ada sepak bola, Oke. di situ ada benefit, Oke. ada uangnya. Pak Bang Saidna, ngerasa nggak dibully misalnya? Anda ini juga seorang pengguna sosial media yang rutin ya. Postingannya saya sering lihat, tapi saya belum lihat nih megang produk sponsorship. Kapan megang produk sponsorship? Anda pengguna sosial media yang cukup aktif. Merasa pernah dibully nggak? Oleh netizen, oleh siapa saja pengguna sosial media misalnya. Bang, ini itu dibully lah seperti itu. Jadi kalau soal dibully itu sarapan pagi kita ya. Oke. Selain daripada lagi fokus pengembangan sepak bola, saya kan seorang politisi. Ya, Tentu sebagai seorang politisi itu kita harus istilahnya menanamkan prinsip harus dibully, Oke. harus dikritisi dalam Oke. hati. oke. Jadi ketika semakin banyak kita dibully, semakin banyak kita dikritisi, Oke. maka semakin membuat kita semakin kuat. Apalagi juga mungkin karena sepak bola juga membuat mental kita menjadi mental baja ya, menjadi kuat Betul. seperti itu ya. Sepak bola ini kan olahraga keras kan. Betul. Kita harus kuat sebagai seorang Pemain. pemain. Iya betul. Pemimpin Nih, harus kuat kan menghadapi. Iya. Saya mau ke yang di sebelah lagi nih. Kang, ini kan first time Kang Amon ya? Ya betul, pertama kali. Kang Komeng juga first time. Otomatis nih udah lihat ya situasi Betul. keadaan yang ada di sini, baik perekonomian, dinamika kehidupan orang-orang di sini. Orang Sunda juga ada di sini loh sebenarnya. Iya. Ininya apa paguyubannya kuat sekali di sini. Kira-kira selain mungkin ke depan dengan Maluku FC sendiri, punya target-target marketing ke depan nggak dengan melihat kondisi Kota Ambon bahkan Maluku misalnya? Dengan produk-produk kalian yang it's okay, ini kayaknya selain Maluku FC yang udah memang kerjasama dengan kita, mungkin for next moment atau next time produk kita ini bisa ada di sini nih seperti itu. Memang ada rencana kita Oke. ke arah sana gitu. Jadi selain kita datang untuk Maluku FC juga kan kita diajak jalan-jalan lah. Oh, sekalian lihat potensi ya. Betul. Betul. Namanya dunia usaha gitu, Bang Saidna. Betul. Datang bukan cuma sekedar jalan-jalan piknik ya. Betul. Survei juga. Survei juga di bisnis di mana nih sebenarnya. Nah, kita lihat potensi di Maluku kan selain dari tadi kan kita bicara sumber daya manusia olahraga, Betul. tapi ada sumber daya pariwisata, Oke, wisata betul, alam, betul. ada sumber daya alam dan di Oke. sini sangat luar biasa sekali gitu. Oke. Kalau kita bisa dioptimalkan ya bisa membuat perekonomian Maluku menjadi lebih maju lagi gitu. Saya minta nomor kontaknya. Saya mau ajak event lagi. Ada event. sama PR kita aja. Oh, langsung ya? Iya. Sama PR sekaligus agensi dia. Mantap. Cantik masalahnya dia. Sini berkelihatan di kamera. Lo mau. Baik, berarti nalar bisnisnya harus jalan ya, Kang Komeng ya? Iya. Datang ke suatu tempat, melihat peluang ya harus bisa dimasukin nih, didobrak nih, apalagi mungkin udah kenal kita, saya di sini dengan teman-teman media, nanti saya minta nomor kontak deh, kalau apa ya, Pak ya, Iya. kalau apa, biar lebih Duta pariwisata. ngakak saya kenceng banget. Bang Saidna, yang tadi saya bilang ini kan penggunaan sosial media untuk zaman sekarang tidak mengenal siapapun dia. Mau itu ibu rumah tangga, mau itu anak-anak, mau itu remaja, bahkan politisi sekelas ini ya kita agak nyerempet dikit nggak apa-apa deh. Sekaligus promosi, ya kan di sini. Bagaimana memisahkan kerja sebagai seorang wakil rakyat dan seorang bisnismen katakanlah di dunia olahraga sebagai owner pemilik klub sepak bola dengan tugas-tugas Anda sebagai anggota dewan. Ini kan kadang-kadang bisa rancu nih. Ini si Bapak ini sebenarnya postingannya mengarah kemana nih? Mau mengarah sebagai seorang politisi kah atau memang mengarah sebagai seorang manajer klub sepak bola? Iya, yang pertama itu saya bersyukur ya, saya punya asisten pribadi Oke. dan kemana-mana saya bawa istri Your wife. istri saya. Oke. Dia kebetulan yang memfilter Oke. aktivitas saya. Oke. Jadi banyak kasih masukan. Mm-mm. Harus bikin apa, Oke. bikin ini. Pantesan ya, udah kelihatan bagus Instagramnya. Iya, Udah nggak ngawur lagi. cuma followernya masih kurang. Ya, nggak apa-apa.
perbaikan itu penting supaya Iya. telurnya nambah sebenarnya. Karena memang dalam satu kapasitas kita harus berbagai banyak pikiran untuk bisa menjalankan semua aktivitas saya. Betul. Ada politisi, olahraga, terus kemudian banyak amanah juga yang saya dapatkan sekarang saat ini. Ya tentu saya tidak bisa mengerjakan itu sendiri. Betul. Dan saya juga punya banyak kelemahan dan tentu saya butuh banyak orang untuk bisa sama-sama bagaimana kita bisa saling membantu untuk bisa menjalankan semua aktivitas saya itu dengan baik. Jadi kadang itu jangan sampai salah-salah. Yang saya sampaikan tadi, pisahkan antara aktivitas olahraga, Ya. politik, Ya. itu kita harus pisahkan. Oke. Jangan kita mencampur adukan dengan menjadikan sebagai satu kepentingan. Tidak Oke. boleh. Oke. Ya. Kalau Bang Saidna sendiri sebenarnya goalsnya apa sih ke depan? Ini kan kita tahu 2024 semua orang udah bebenah. Sementara kalau Anda udah dari sekarang bebenah, persepsi semua orang juga akan beda-beda. Oh, it's okay. Ini Bapak kayaknya punya tujuan 2024 mau jadi A, B, C dan D gitu kan. Sementara di satu sisi sebenarnya Anda juga secara tidak langsung ini mempromosikan Maluku FC sebenarnya. Saya punya Goalsnya target. apa sih? Saya Goalsnya? punya target di tahun 2024. Target saya Sebentar dulu, saya ngomongin target yang lain. Target Maluku FC dulu. ya target saya Maluku FC lolos Liga 2. Tepuk tangan. Mantap banget. Target yang selanjutnya bukan yang kedua. Target satunya lagi apa? Ya saya kita bekerja bagaimana membangun sepak bola, ya kan, untuk bisa mendapatkan atau mencapai target kita. Ya itu udah sebuah prestasi. Oke, artinya bahwa kalau Anda sudah duduk di satu pucuk pimpinan, dunia persepak bolaan di Maluku ini akan berkembang lebih baik mungkin ya. Ya Udah diaminin sama admin, ex-wife-nya di situ. Luar biasa. Doain Kang, kalau si Bapak ini nanti berhasil 2024, bisnisnya bakalan lancar di sini. Dibuka nih store buat kalian ada di situ semuanya. Amin dulu, amin. Kang, ini buat Kang Komeng sama Kang Ilham. Iya. Kadang kan orang di saat berbisnis itu apalagi kolaborasi dengan dunia olahraga, kadang kan dinamikanya beda mungkin dengan orang yang mensponsori acara entertainment. Kalau sport mungkin ya you harus bersabar. Ini feedbacknya nggak semudah, nggak secepat orang mensponsori event entertain ya. Habis konser, manggung dan sebagainya langsung you dapat segala income, benefit dan sebagainya. Ini harus mungkin butuh kesabaran yang lain supaya income kalian juga, profit kalian juga lebih baik. Menghadapi itu sendiri nanti seperti apa? Ini baru dengan manajemen Maluku FC yang baru 2 bulan baru dirombak lagi. Kalian berharap bahwa oke, ini kita jalan sambil kita melihat peluang-peluang yang lain misalnya. Jadi kan niat kita di sini tuh bukan yang instan lah gitu kan. Kita percaya proses lah maksudnya. Oke. Ya, tujuan kita di sini ya bukan pengen satu musim aja gitu, tapi pengen kita jangka panjang, kita bisa saling membersamai lah. Betul. Sehingga tujuan yang tadi Maluku FC katakan ingin ke Liga 2 ya kita dampingi sampai ke Liga 2. Bahkan ya gak cukup di Liga 2 aja. Kita harumkan nama Maluku di kancah sepak bola nasional. Liga 1. Kayaknya Bang Saidna harus sering-sering membawa mereka deh. Soalnya ini dari spiritnya itu udah luar biasa. Spirit Biasa, dulu ya. sebenarnya. Iya kan? mereka ini anak-anak muda yang luar biasa. Umurnya masih 25, 26. Masih pucuk Masih banget ya. pucuk. Tapi sepak terjang mereka ini Luar kita harus biasa. banyak belajar. Saya juga kagum loh. Dari daerah terus juga bisa nembus Iya. industri ini dengan produk kalian yang boleh katakanlah ya ini produk kalian tuh banyak dan sejenis. Iya kan? Tetapi ya namanya kompetisi, namanya usaha pasti akan membuahkan hasil apapun itu ya. Kang ya. Betul, betul. Harapannya Maluku FC dengan kalian nih ke depan nih udah lebih baik lagi nih sebenarnya ya. Oke. Saya ke Bang Saidna. Kita lihat bahwa setiap orang di DPRD sebagai anggota legislatif
ini kadang kan mengkampanyekan dirinya dia dengan apa adanya dia. Ya kan? Iya. Saya ingin tahu sih sebenarnya ini bukan ngomongin Anda start kampanye dulu, enggak. Tetapi paling tidak semua orang sekarang di mindset semua orang Saidna bin Asar itu, Faisal ketawa. Di mindset semua orang Saidna bin Asar itu dua sisi mata uang dengan Maluku FC. Balik tetap. Ada Saidna, ada Maluku FC, ada Saidna, ada Maluku FC. Kedepan nih, kalau perhelatan politik jalan, kampanyenya masih konsisten apa Anda mau campaign lain nih? Supaya brand image-nya nggak buyar, karena yang tadi saya bilang semua orang udah tahu Maluku FC Saidna Maluku FC. Ini sebenarnya pertanyaan yang jebak. Jebakan. Dari awal saya udah bilang PIC saya jangan ditanyakan berkaitan. Saya sih prinsipnya bekerja dengan konsistensi Konsisten, apa yang oke. menjadi target saya. Oke. Hari ini Oke. saya menargetkan untuk bagaimana sepak bola di Maluku itu bisa berkembang. Oke. Itu aja saya kejar. Oke. Nanti terlepas dari persoalan itu ada hal-hal lain, ya saya mengalir aja lah. Oke. Gitu. Jadi Karena go flow ya. flow aja gitu kan. Dan Apa yang saya terjadi nanti ya kita yang lihat. penting saya belajar untuk percaya diri, Mm-mm. untuk membangun konsistensi dalam diri. Oke. Itu aja. Oke. Sebelum sesuatu yang saya capai itu belum berhasil, maka saya akan terus berjuang. Oke, artinya by proses juga ya. Ada proses. Kalau Bang Saidna sendiri dengan teman-teman sesama klub bola, misalnya kalau ketemu di Jakarta, kita kan kalau sesama klub bola kan selalu, yuk kompetitor saya, yuk kayaknya dengan saya nggak bisa. Kalau ketemu sama mereka gitu biasanya apa yang diomongin sih? Pengen tahu aja. Kadang kan Mau ya apa ya? Ada lah ya Bang. Ada aja lah. kita banyak hal yang kita omongin lah. oke. Ya kan? Karena saya selalu sampaikan ke adik-adik di era digitalisasi dan persaingan bebas, kita itu tidak cukup harus bisa menguasai satu bidang. Oke. Jadi kita harus belajar cepat Oke. untuk menguasai berbagai bidang. Karena tuntutan zaman itu mengharuskan kita untuk bisa hadir di tengah-tengah dalam kondisi apapun. Oke, artinya ini sekaligus Anda mungkin bisa menjadi inspirasi, menjadi inspirator ya, Itu. memberi inspire bagi anak-anak Iya. muda bahwa apapun yang kamu lakukan ya please, Yes. dunia terbuka lebar sebenarnya untuk kalian ya. Iya. Bagaimana dengan anak-anak muda yang ya oke, mereka masih punya ketakutan tersendiri dengan politik itu sendiri, karena kan kalau kita melihat sekarang anak-anak muda juga punya kesempatan yang luas nih. Maaf ya Kang Yok, saya agak sedikit ngulik nih Bapak. Biar jelas aja, soalnya kalau duduk berdua begini jarang-jarang banget nih. Ini yang kedua, pertama di studio sebelah, yang kedua di sini. Anak-anak muda yang masih bukan parno sih, masih punya ketakutan untuk masuk dunia politik tuh, apa sih yang menurut Anda lihat fenomena kayak begitu? Iya. Itu kalau menurut saya memang ini bagian daripada dinamika ya di era digitalisasi. Banyak anak-anak muda kita lahir di zaman milenial dan besar dengan teknologi sehingga kadang itu mereka mau berekspresi lewat sebuah organisasi atau kehidupan yang nyata itu mereka agak sedikit katakanlah parno atau fobia. Inilah tanggung jawab kita bahwa kita harus banyak memberikan proses pendewasaan untuk mereka harus keluar dari zona nyaman itu. Oke. Karena kita suka dan tidak suka, Oke. sadar dan tidak sadar bahwa kewenangan dalam mengelola negara, daerah ini ada pada Anak muda salah itu. satunya potensi anak muda itu. Oke. Makanya harus terjun di Oke. dunia politik. Bang, kalau politik bola gimana sih? Kalau kita kan lihat orang main bola kan juga harus punya hitung-hitungan politik ya. It's okay, gue kirim lo ke sini, tapi sebentar dulu gue bakalan hadang lo gitu kan. Gak mungkin lo masuk gitu aja. Ya, hampir-hampir sama lah. Bisa mengkomplain gak kira-kira? Hampir-hampir sama lah. Jadi dalam dunia politisi itu saya mengadopsi sebagian daripada dunia sepak bola. Oke. Bagaimana kita cara membentuk tim, Oke. menggocek lawan dan ngegol. Cara ngerakitnya seperti itu ternyata teman Amex. Seru ya. Baik, ini terakhir mungkin ada harapan dari Kang berdua, Kang Koreng sama Kang Ilham,
supaya ke depan mungkin kolaborasi kerjasama dengan Maluku FC ini mungkin lebih lagi ke depan ini punya masa depan yang baik lagi. Kang dulu deh, Kang komen. Harapan buat Maluku FC ya bisa berkancah di tahap yang lebih tinggi lagi. Oke. Di nasional. Oke. Mungkin itu sih. Ya, Terus ke produknya sendiri? produk Ya. ya semoga bisa diterima nanti di masyarakat Ambon. Oke. Khususnya Oke. Maluku ya. Oke. Maluku. Oh, ini. Lari lagi ini Kang. Silakan Kang Ilham. Harapannya sih untuk kerjasama ini bisa kita jaga bersama lah. Maksudnya dari segi semangat, dari segi komitmen, dari segi visi yang kita bangun di awal ini, ya semoga tetap konsisten lah ke depannya gitu kan. Yang kedua mengenai Kelaya sendiri ya sama seperti tadi dari Main Reaction. Harapannya kita bisa ekspansi bisnis ke Maluku ini gitu. Selain dari produk lain yang sudah ada, siapa tahu kan bisa ada produk-produk lain yang kita itu launching. dia harapannya Semoga seperti itu. tercipta ada suatu produk di sini. Gitu. Kita tunggu ya di sini ya. Kelaya tuh bahasa Sunda ya? Bukan. Oh, apa sih? Nama produk aja. Oh, nama produk aja. Kirain ada bahasa Sundanya Kelaya. Bang Zena terakhir Bang. Obrolan kita ini sebenarnya kan juga ini ditonton loh di WJNet ini sekitar 5.000-an bahkan. Kalau kita posting langsung rame nonton nih. Dengan ribuan itu mungkin yang lagi nonton nih apa sih yang ingin Abang sampaikan di podcast Amex kali ini terkait dengan Maluku FC ya nitip-nitip dikit lah, jangan lupa 2024. Ya baik ya Bang Jen, terima kasih sebelumnya. Yang paling penting buat saya adalah saya minta dukungan, doa dari publik masyarakat Maluku agar ke depan Maluku FC bisa jauh lebih baik. Tentu kita tidak bisa sendiri. Kita butuh kontribusi, kolaborasi dengan masyarakat dan tentu dengan dunia usaha dan pemerintah. Ada sebuah obsesi saya bahwa selain kita mengembangkan potensi sepak bola di Maluku dengan kehadiran sponsor, dengan produk yang mereka miliki, kita berharap suatu ketika ada investasi di Maluku, tentu harus kita bangun kerjasama dengan pemerintah setempat agar bisa memberdayakan generasi muda kita dengan cara membuka lapangan kerja, usaha, dan paling tidak kita mengurangi lah beban pemerintah dalam rangka menentaskan kemiskinan. Artinya menjadi pemuda yang mandiri ya. Betul. Luar biasa banget ya. Saya usulin nih Bang. Satu waktu mungkin aku punya program kata itu kerjasama sama Kita Media, mau di podcast kayak mau di radio, dikasih nama Bang Politik Bola. Wah, seru banget pasti. Usulan mantap tuh. Tim sukses saya nih. Bapak ini sudah meminang saya, tetapi kita belum hitam di atas putih. Enggak bercanda. Ini Bapak baik banget loh, bener dah. Ini saya udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu juga di sini. Thank you banget Kang Komeng, Kang Ilham, thank you banget. Semoga produknya dapat meramaikan dunia persepak bolaan di Maluku, di Kota Ambon, bahkan juga mungkin di event-event yang lainnya. Kami tunggu ya. Mau ngasih statement boleh? Satu? Boleh, silakan. Yang tadi sependapat lah sama Pak Manajer kita itu. Sama satu lagi sih. Boleh. Jangan lupa follow Instagram kita di Kelaya Hair Treatment, di TikTok juga ada. Oh nanti ada di bawah. Di Lazada, di Shopee, di Tokopedia kita juga ada. Oh, udah ada di situ bisa beli di marketplace-nya ya. Sama kita di website sendiri kelaya.co.id. Kang Komeng mau ada lagi? Sama aja. Instagramnya ada? Nebeng aja. Ada ya. Mens tadi apa namanya? Mensreaction.id. Ya itu dia. Langsung saja di follow karena nanti mungkin ada kejutan-kejutan seru di situ. Siapa tahu kalau butuh Instagram atau butuh selebgram di Instagram Anda. Nanti hubungi Lia. Kalau mereka butuh, itu agensinya sekaligus. Bang Zena terima kasih sekali lagi. Kang Ilham, Kang Komeng terima kasih, dan juga Anda terima kasih yang sudah menonton kami di sini. Jangan lupa sekali lagi untuk komen, subscribe dan juga like
Semoga obrolan kita bermanfaat. Kita ketemu lagi tentunya di obrolan selanjutnya. Bukan politik bola ya. No, itu program dia mungkin Bapak ini. Tapi saya tutup dulu ya biar kita bisa ngobrol abis ini dengan lebih baik lagi. Salam sehat, salam olahraga, sukses.